Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi yang baik ini kita dapat bersama-sama bertemu, berjumpa di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan di hari yang baru ini. Itu sebabnya sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, melaksanakan segala aktivitas kehidupan ini, kami mau mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari yang baik ini, satu renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian dengan tema kesetiaan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka kesetiaan adalah merupakan karakter Allah, merupakan sifat Allah. Dengan jelas di dalam pembacaan kita pagi hari dikatakan Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah sifat daripada Allah. Ini adalah karakter Allah. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa satu bagian dari buah roh yang diberikan kepada orang percaya juga adalah kesetiaan. Artinya bahwa setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, di dalam diri kita ada karakter Allah, ada sifat Allah, yaitu kesetiaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama tentang kesetiaan. Baik di dalam kehidupan kita secara pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, tugas kita, bahkan di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, hal pertama yang kita bisa pelajari bersama-sama pagi hari ini yaitu kesetiaan berkaitan dengan keteguhan hati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus menyadari bahwa untuk membuktikan setiap pribadi, setiap orang, saudara dan saya menjadi pribadi yang setia, tentunya butuh waktu di dalam hidup ini. Waktu yang akan memberikan sebuah bukti bahwa seseorang itu setia atau tidak. Mengapa demikian? Karena menjalani hari-hari kehidupan ini, tentu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, kesukaran di dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya menghadapi keadaan-keadaan, realita, kenyataan yang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kesetiaan itu di dalamnya perlu sebuah keteguhan hati atau ketetapan hati. Sehingga sekalipun keadaan itu tidak seperti yang kita harapkan di dalam perjalanan kehidupan kita, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah segala aktivitas kehidupan ini di dunia, bahkan di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, ketika ada keteguhan hati, maka kita
bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang setia di dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, bahkan di dalam segala aspek kehidupan ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, contohnya Ayub. Ayub adalah satu pribadi yang setia. Dia setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah proses yang dia jalani, dia alami di dalam hidup ini. Ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang setia. Ada Rut, satu pribadi yang setia. Ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pribadi-pribadi yang setia. Di tengah-tengah keteguhan hatinya, melewati berbagai proses, melewati berbagai tantangan, melewati berbagai keadaan ketidaknyamanan, mereka menjadi orang-orang yang setia. Nah, itu sebabnya pagi hari ini, mari miliki ketetapan hati, miliki keteguhan hati dalam menjalani kehidupan ini, sehingga pada akhirnya nanti, saudara dan saya, kita dikategorikan menjadi orang-orang yang setia di dalam kehidupan kita, baik dalam segala aktivitas kehidupan ini maupun di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan itu berkaitan dengan loyalitas. Nah, sebagai orang-orang percaya kita harus sadar bahwa kesetiaan, jika itu dikaitkan dengan loyalitas, jika itu dikaitkan dengan penundukan diri, maka kesetiaan adalah sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena kadangkala kesetiaan yang berkaitan dengan loyalitas, penundukan diri, itu bukan hal yang mudah. Tanpa sebuah imbalan, tanpa sebuah apresiasi di dalam hidup ini, membuat orang menjadi setia itu tidak mudah. Ada banyak orang yang setia karena menginginkan imbalan. Ada banyak orang yang setia karena menghendaki apresiasi. Ada banyak orang yang setia, termasuk di dalam pengiringan, dalam pelayanan kepada Tuhan, karena mendambakan berkat di dalam hidup ini. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bahwa kesetiaan itu berkaitan juga dengan loyalitas dan penundukan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, contoh Alkitab yang kita bisa lihat yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada Daniel yang apa? Ketika mereka setia, mereka loyal kepada siapa? Kepada Tuhan. Walaupun tidak ada apresiasi yang mereka dapatkan ketika mereka setia, yaitu apa? Ada pengorbanan, pertaruhan nyawa karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap tunduk, mereka tetap loyal kepada Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, jika Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami juga tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Jadi ini sebuah apa? Pengorbanan, sebuah loyalitas, sebuah penundukan diri, tanpa pamrih, tanpa imbalan, tanpa sebuah apresiasi. Dan ini Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Kadangkala ada banyak hal yang harus kita korbankan untuk kita menjadi orang-orang yang setia. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang setia di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini, baik di dalam
keluarga, dalam rumah tangga, di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bahkan di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kami kepada Engkau. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.